Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PPDS, SP, KKLP, sekalian yang masih mengikuti kegiatan daring ya. Terima kasih. Saya Dr. Muhammad Arafin Suhada, SP, KKLP. Pada kesempatan ini akan mencoba mempresentasikan topik bahasan kita pada hari ini terkait dengan bagaimana cara melakukan pemeriksaan antropometri ya pada bayi atau pada anak. Pemeriksaan antropometri ini termasuk adalah pemeriksaan yang penting karena pada saat kita akan melakukan pengukuran pertumbuhan pada bayi dan anak, apakah dia berat badannya baik, pertumbuhannya baik atau tidak, itu sangat ditentukan dari bagaimana cara kita melakukan pengukuran. Tidak jarang case teman-teman di lapangan, terutama dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan, ataupun bahkan mungkin ada juga tenaga kesehatan yang mendapatkan kasus bayi-bayi atau anak-anak di lapangan, case stuntingnya banyak, dok, case gizi kurangnya banyak, case gizi buruknya banyak. Ternyata saat kita melakukan validasi atau pengukuran ulang, ternyata salah cara pengukurannya, ataupun alat yang digunakan tidak terkalibrasi secara baik, sehingga hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan realnya, sehingga banyak kasus ya dianggap stunting, padahal bagaimana cara mengukurnya yang salah, tidak baik, tidak benar pada saat pengukurannya. Banyak pasien gizi buruk atau gizi kurang, ternyata karena salah bagaimana cara mengukurnya, ataupun alat pengukurnya yang tidak baik atau tidak sempurna. Kasus-kasus yang sering sekali terjadi kesalahan dilakukan oleh ibu-ibu kader, karena mereka mungkin sasarannya banyak ya, tapi pada saat mereka melakukan pengukuran, mereka buru-buru sehingga ya ala kadarnya melakukan pengukuran, sehingga hasilnya pun pada saat kita terima ternyata hasilnya menjadi jelek ya, hasilnya jelek dan perlu kita validasi ternyata hasilnya bagus. Ya, ini akan menyebabkan kerugian, terutama untuk keluarga pasien, dan terutama untuk kita juga. Karena apapun kita akan melakukan intervensi, jika terjadi gagal tumbuh atau hambatan pertumbuhan, ataupun terjadi berat badan yang tidak baik atau tidak benar. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam topik pembahasan kita, yaitu bagaimana cara mengukur berat badan, panjang badan atau tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan ya, yang benar. Izin saya akan melakukan share screen. SDIDTK, ya, SDIDTK biasanya dikerjakan oleh teman-teman yang ada di puskesmas. SDIDTK ini adalah stimulasi, deteksi, dan intervensi dini pada kasus tumbuh kembang anak, maupun baik gizi anak juga, dan bisa dikerjakan di dalam gedung maupun di luar gedung. Di dalam gedung biasanya pelaksanaannya kita buka poli sendiri atau ruang pelayanan sendiri terkait dengan proses pemeriksaan tumbuh kembang dan gizi anak. Sedangkan di luar gedung, biasanya kita bekerja sama dengan kader-kader yang ada di posyandu, ya, dengan kader-kader yang ada di posyandu, bahkan juga dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. Dan kita juga bersinergis juga dengan desa, karena untuk kader ini biasanya merupakan
anak buahnya desa gitu. Jadi bukan anak buahnya puskesmas. Jadi kita bersinergis dengan lintas sektoral. Ini yang biasanya dikerjakan ya. Kadar menyampaikan jadwal dan tempat pelaksanaan posyandu ya, kemudian kita plotting hasil penimbangan konseling. Tugas dari kader ini adalah melakukan pendaftaran ya, kemudian pengukuran berat badan dan tinggi badan atau panjang badan. Kemudian diisi di dalam buku KIA. Kemudian hasil penimbangannya dicatat dan diukur ya. Kemudian kita di plotting di grafik. Grafiknya kemarin kita udah belajar ya, itu nggak ada grafik Pantone untuk yang kecil masa kehamilan atau tidak normal kehamilannya, kecil kehamilannya atau kecil berat badan maupun lingkar kepalanya. Ya, kemudian diberikan konseling. Ya, konseling bisa diberikan oleh bidan ya. Jika ada kelainan maka kita akan rujuk ke tenaga kesehatan. Dan para kader pun akan melaporkan dan merekap di EPPGBM, aplikasi dari Kementerian Kesehatan, untuk memantau berat badan, panjang badan setiap bayi yang lahir sampai dengan usia 5 tahun. Ya, ini gambarannya seperti ini. Ya, dari pendaftaran, diukur, diisi, ditimbang, ya, selling, ya, kemudian dirujuk ke nakes, dan dirujuk juga. Jadi ini diisi oleh para kader ya, di aplikasi EPPGB. Usia yang di yang dipantau ya untuk perkembangannya, tumbuh kembangnya ya. Di sini usia 6 bulan, 9 bulan, 8 bulan, 24 sampai dengan usia 72 bulan. Ya, kita pantau perkembangannya. 24 bulan berarti 2 tahun, ya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai dengan 6 tahun. Sampai dengan usia 5 tahun ya. 5 kali ya, sampai usia 6 tahun. Kemudian jika normal, ya tetap kita lakukan pemeriksaan terus, kita evaluasi, karena kita tahapannya diharapkan mereka aman ya sampai usia 6 tahun. Jika ada kelainan, maka kita rujuk ya ke dokter, ke teman-teman ya SPKKLP, dirujuk ya ke puskesmas. Untuk apa? Untuk dilakukan intervensi. Nanti teman-teman akan belajar KPSP. Tujuannya apa? Untuk mengintervensi. Bahkan nanti teman-teman akan belajar lagi di level 2, intervensi yang lebih lanjut untuk jika terjadi kelainan tubuh. Ya, ini konsepnya ya. Ada sedikit perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Kalau pertumbuhan ini terkait dengan penambahan massa. Kalau perkembangan masa otak ya menjadi kepintaran IQ seorang anak, apakah dia mencapai dengan tahapan-tahapan sesuai dengan umurnya. Pertumbuhan pun sama, masa ya dari berat badannya untuk mengetahui apakah dia pertumbuhannya sesuai tidak dengan umurnya juga. Ini kita akan masukkan ke dalam plotting ya. Nah, tujuan penggunaan buku KIA sudah dijelaskan sebelumnya ya, untuk memantau tumbuh kembang anak. Pertumbuhannya kita lakukan plotting di grafik WHO pada buku KIA biasa. Dan juga untuk memantau perkembangannya kita melakukan plotting, baik itu stimulasi dan deteksi uh, dengan modul perkembangan anak ya. Usia 3, 6 bulan ya, tadi yang dibaca, 3, 6, ya, 9, 12, sampai dengan usia 6 tahun. Tenaga pelaksanaannya di sini ada tenaga kesehatan, ya, ibu-ibu kadar, guru-guru PAUD, dan orang tua. Nah, peralatan yang pada saat ini kita akan isi, peralatan antropometri, buku KIA, ya, SDDTK, alat tulis, media informasi untuk edukasi dan konseling, baik itu di posyandu maupun di tempat praktek kita. Ya. Langkah pelaksanaannya, pertama kita inventarisasi dulu sarana dan prasananya, ya, kemudian kita berikan informasi
untuk seluruh tenaga kesehatan yang bersinergis dengan kita terkait dengan SDDTK, baik itu di ruang maupun di luar gedung. Luar gedung biasanya kita berhubungan dengan ibu-ibu kader, ya ibu-ibu PAUD. Kalau di dalam gedung kita dengan teman-teman bidan. Terkadang kita tidak mampu melakukan kerja ini sendiri, maka kadang-kadang di poli tumbuh kembang pun atau di ruang tumbuh kembang pun terkadang memang disiapkan juga ibu-ibu bidan yang sudah dilakukan pelatihan. Kemudian disiapkan juga biaya-biaya pendukung, ya, logistik, operasional, dan lain sebagainya, dan kita membuat jaringan pelayanan DDTK. Ya. Kita juga jangan sampai lupa, kita juga harus menghitung usianya. Usia yang digunakan untuk menentukan status dari mohon maaf, ada suara saya mungkin tadi sempat mati ya, saya ulang kembali. Untuk penghitungan usia dan penggunaannya, ya usia ini digunakan untuk menentukan status pertumbuhan balita dan digunakan usia bulan penuh, diperoleh dengan cara menghitung selisih tanggal kunjungan posyandu dan tanggal lahir. Kita sudah belajar pada buku KIA kecil, ya. Jika tanggal lahir bayi tidak diketahui, maka diperkirakan cara bertanya pada ibunya, ya, berkaitan dengan suatu peristiwa. Cara menghitung usia anak adalah sebagai berikut, ya. Tanggal kunjungan, ya, misalkan 15 hari, 4 bulan, 2020, ya. Tanggal lahir anak 25 hari, ya, 9 bulan, 2018, dikurangi untuk mendapatkan usia anak. Sehingga dapatlah usia 2 bulan, ya, 1, ya, dihitung. Ya, di sini kalau bulan misalkan lahirnya tahun 2018, maka di sini hitungannya setahun, ya. Usia bulannya 6 bulan. Usia harinya 20 hari, ya. 4 dikurang 1 ditambah 12 dikurang 9. 12 ini bulan kan 1 bulan, 1 tahun kan 12 bulan. Ya. Jadi kita kurangi dulu nih, ya, usia 2020 dikurang 2018. Berarti usianya 2 tahun atau 1 tahun? 2 tahun, ya. 2020 kurang 18 berarti 2 tahun. Nah, kita lihat harinya. Harinya berapa? 25. 15, ya. 15 kurang 20. 20 hari. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, caranya 2 dikurang 1, ya, 1 tahun. Kemudian 4 dikurang 1 ditambah 12 dikurang 9, 6 bulan. 15 tambah 30 dikurang 25, 20. Ya, nanti kita plotting di GPA pada usia 1 tahun 6 bulan. Selain menggunakan kedua cara itu, ya, usia bulan penuh dapat diketahui secara otomatis dengan menggunakan entry gizi pada si gizi terpadu. Ya. Maka kita gunakan nih antropometri untuk menghitung apa? Untuk menghitung berat badan, panjang badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas. Dan penggunaan tabel berat badan berbanding dengan panjang badan. Ya, di sini penimbangan badan, berat badan menggunakan alat ukur. Ya, alat ukurnya adalah dengan baby scale. Ya, itu seperti itu. Sedangkan untuk usia di atas 2 tahun kita menggunakan timbangan injak. Kalau anak itu sudah bisa berdiri. Kalau anak itu belum bisa berdiri, kita menggunakan baby scale. Pengukur panjang dan tinggi badan, ya, ini berdasarkan umur. Ya, jika balita itu usianya kurang dari 2 tahun, ya, maka tidak proporsional. Kalau si balita sudah bisa berdiri, tapi kita suruh tiduran, maka kita kurangi, kita koreksi, ditambah dengan 0,7 cm untuk mendapatkan panjang badan. Nah, tapi kalau usia 2 tahun belum bisa, nggak mau berdiri nih, maunya tiduran, bisa nggak, dok? Kita ukur, bisa. Tapi karena idealnya timbangan berat badan yang buat tiduran itu usia di bawah 2 tahun, maka kita koreksi, ya, dikurangi 0,7 cm. Jadi kalau
anak itu usia belum 2 tahun, ternyata dia mau berdiri, kan sudah bisa berjalan dan berdiri, maka kita tambah 0,7 dengan menggunakan ukur tinggi badan. Tapi kalau usia 2 tahun nangis, nggak mau berdiri, boleh tiduran. Kita ukur panjang badannya, tapi kita kurangi dengan 0,7 cm. Gini ya, cara mengukur panjang badan ya, kita menggunakan ini ya, alat pengukur panjang badan. Kalau ini alat pengukur tinggi badan. Ya, usia panjang badan biasanya kita ukur untuk umur usia kurang dari 2 tahun dengan batas pengukuran maksimal 150 cm. Sedangkan untuk usia di atas 2 tahun kita menggunakan ukuran tinggi badan. Ukuran maksimal 200 cm atau 2 meter ya. Nah, tadi ya kalau misalkan usianya tadi 2 tahun maunya tiduran, dikurangi 0,7 cm. 2 tahun, kurang dari 2 tahun maunya berdiri, kita tambah 0,7 cm. Nah, ini penggunaan tabel ya. Tabel ya untuk ukur panjang dan tinggi badan ya. Kita menggunakan tabel ya, standar antropometri anak. Di usia ya. Tabel ini related ya dengan grafik ya, grafik WHO. Ya, dengan grafik WHO. Lihat kolom panjang dan tinggi badan anak sesuai dengan hasil pengukuran. Nanti dipilih. Ya, kalau misalkan nih panjang badannya 45, berat badannya ada di positif, ada di 2,7 ya kilogram, dia di positif 1 SD. Berarti ini udah masih normal tapi sudah mendekati gizi kurang ya. Nah, ini udah kalau ditambah 3 SD berarti masuk ke gizi buruk. Sama juga dengan ini tinggi badan dan berat badan. Ya, kalau dia masuk ke positif 3 SD berarti gizi buruk. Ini masuknya ke gizi kurang. Mengukur lingkar kepala anak ya. Lingkar kepala anak ini wajarnya harusnya ukurannya normal karena terkait dengan kecerdasan. Kalau dia terlalu besar, curiga hidrosefalus. Terlalu kecil, curiga mikrosefalik. Kita rujuk ya. Normal atau tidak ya, kita ukur. Dan pada usia umur 0 sampai 5 bulan, pengukuran dilakukan setiap bulan ya untuk mengetahui apakah anaknya kebesar hidrosefalus, kecil mikrosefalus. Akan mempengaruhi kecerdasan. Nah, pada anak usia 6 sampai dengan 23 bulan, pengukuran dilakukan setiap 3 bulan. Pada anak usia 24 sampai 27 bulan atau 2 tahun ya, sampai usia 6 bulan, 6 tahun, dilakukan setiap 6 bulan. Nah, kemudian ini lingkar lengan atas ya. Kita lihat untuk mengukur lingkar lengan atas. Tadi untuk mengukur ini nanti kita ada alatnya ya, nanti ada alatnya, ada juga kita menggunakan ini ya, pita, ada juga nanti ada alatnya sendiri memang khusus untuk di kepala. Ya, kemudian untuk lingkar lengan ini kita menggunakan meteran ya. Dari ini ya oleh kranon ya sampai ke siku ya. Diukur tengah-tengahnya, kita ambil tengah-tengahnya. Ini tengah-tengahnya. Baru nanti kita ukur berapa senti. Ya jangan begini, ini nggak boleh ya. Nanti dia mengecil. Ya jangan gini kelonggaran, yang normal. Usia lila digunakan untuk 6 sampai 59 bulan. 9 bulan ya, sekitar sampai usia 5 tahun. Biasanya ini related karena ada grafik yang kita gunakan ya untuk pertumbuhan balita dengan penggunaan lila. Ya, tapi tetap harus dikonfirmasi dengan berat badan panjang badan. Pengukuran ini dilakukan jika ada indikasi seperti organomegali, massa abdomen, hidrosefalus ya, dan tidak mampu dilakukan pemeriksaan dengan berat badan atau berat panjang badan atau berat badan tinggi badan. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai bahan pembanding apakah bayinya ini berat badannya berat atau tidak ya.
Bisa dilakukan di lengan kiri maupun lengan atas, ya, lengan kiri atau lengan kanan, ataupun lengan yang tidak dominan, ya, karena apa? Karena tidak digunakan. Jadi kita biasanya pakai di lengan yang tidak digunakan. Nah, tapi biasanya sih tidak pengaruh terhadap akurasi. Sebenarnya masih aman sih kalau misalkan salah lengan. Ya, ini plotting ya. Ini cara plottingnya untuk grafik pertumbuhan anak ya. Contoh, misalkan kita lihat ini umur ya, umurnya pakai bulan di bawah ini. Kita plotting di bulan. Usia udah berapa? Usia sudah, ya, ini usia sudah 24 bulan ya. Kita tarik garisnya, kita plotting. Nah, kalau kemudian di sini berat badan, kita plotting dengan garis X. Garis Y-nya berat badan. Nah, ini berarti masih garis normal. Ya, pada 2 kali kunjungan, maka kita akan lihat grafik perubahan. Ya, grafik perubahannya meningkat, oh berarti normal. Yang penting jangan keluarlah dari garis yang hijau kuning ini ya. Kalau masuk ke zona merah ya, kuning merah, ini berarti dia sudah masuk ke persentil -2. Kalau sudah masuk ke persentil -2, antara -1 dengan -2, kita anggap ada gangguan atau gizi kurang, hambatan pertumbuhan. Kalau sudah lewat dari -3, dianggap gizi buruk ya, udah masuk -2 sampai -3. Nah, dengan pemeriksaan ini antropometri, harapannya teman-teman sudah mengetahui penggunaan SDDTK di dalam dan di luar. Ya. Kemudian siapa saja tenaga kesehatan yang berperan? Ya, kalau di luar gedung, ya kita tahu bahwa yang berperan ada kader, ada Toma juga ya, tapi yang membantu biasanya ibu-ibu kader dan ibu-ibu bidan desa. Dan jika balita sakit, maka harus datang ke pelayanan kesehatan. Jika ada gangguan pertumbuhan pada saat kita melakukan plotting, ya, maka kita rujuk ke fasilitas kesehatan. Kita tadi sudah menemukan di persentil -2 ke bawah sampai -3 aja sudah langsung kita rujuk untuk apa? Pemberian gizi yang baik, supaya dia tahu bagaimana cara pemberian gizi yang benar, supaya langsung kita kejar kembali untuk sampai ke normal. Ya, jadi langkah-langkah ini perlu kita pahami sama-sama karena memang kita gunakan untuk sebagai acuan atau pedoman kita dalam pelaksanaan di lapangan. Usia digunakan untuk menentukan status pertumbuhan balita, sehingga pertumbuhan umur dengan tepat ya penting sampai usia penuh ya dengan selisih tanggal kunjungan dan tanggal lahir. Selain penghitungan usia, hal yang penting adalah ketepatan pengukuran. Karena jika tidak tepat, maka hasilnya pun tidak tepat, dan itu membahayakan pada saat pelaporan kita. Maka kita akan perlu untuk melakukan validasi ulang pada bayi-bayi yang kita curigai dia mengalami hambatan pertumbuhan atau perkembangan. Dan pengukuran hendaknya kita lakukan kalibrasi bagi itu alat. Agar dapat melakukan interpretasi status pertumbuhan balita dan anak prasekolah, maka plotting dilakukan pada KMS atau grafik pertumbuhan. Menurut usia, berat badan, panjang badan penting untuk dilakukan ya untuk memantau pertumbuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman PPDS yang nanti akan terjun ke lapangan atau ke masyarakat. Menjadi pengetahuan baru bagi teman-teman yang bukan di puskesmas ataupun yang di puskesmas. Sehingga kita bisa melakukan edukasi dan mengedukasi masyarakat, bidan-bidan sinergisitas dengan kita, dan kita bisa melakukan ini di tempat pelayanan poli tumbuh kembang atau tempat pelayanan teman-teman pada saat melakukan praktek di lapangan. Sehingga kita bisa melakukan pemantauan apakah bayi-bayi yang ada di hadapan kita pada saat kita lakukan pemeriksaan itu pertumbuhannya baik atau tidak. Perkembangan baik atau tidak bisa kita aplikasikan dengan penggunaan buku KIA ini. Sehingga ibu-ibu yang punya bayi itu senang bisa melakukan deteksi diri ini di rumahnya dan senang melakukan posyandu karena mengerti manfaat dari
penimbangan rutin yang dilakukan oleh ibu-ibu bidan di posyandu, ataupun senang datang ke praktek kita untuk ditimbang karena mengetahui status pertumbuhan dan perkembangan bayinya baik. Begini, terima kasih. Ya, jika ada pertanyaan nanti kita masuk ke sesi klinis, kita sama-sama memahami bagaimana cara penggunaan buku dan bagaimana cara melakukan antropometri di tempat kerja, ya, di tempat kerja kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.